Halo para pecinta film dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini, saya akan mereview sebuah film yang cukup menginspirasi. Berkisah tentang perjuangan anak muda yang menjual produk olahan rumput laut yang sukses di negara asalnya yaitu Thailand. Bahkan sampai ke luar negeri. So, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan The Billionaire. Suatu pagi pada tahun 2004, tokoh utama film ini yang bernama Top pergi ke sebuah bank. Dia menemui manajer bank dengan maksud untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht. Si manajer tadi sesaat ragu. Kemudian dia menanyakan, untuk apakah Top meminjam uang sebanyak itu? Top pun menjawab kalau dia akan membuka sebuah pabrik. Manajer tadi tetap ragu. Kemudian dia minta Top untuk memberikan alasan yang bisa diterima olehnya. Kemudian Top menulis sesuatu di secari kertas, kemudian menyodorkan ke manajer bank tadi. Yang ditulisnya adalah nama ayahnya dan nomor teleponnya. NANI? Assalamualaikum rakyat YouTube. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, makasih. Selamat menonton. Scene pun berpindah flashback di mana Top yang masih bersekolah sedang belajar di kelasnya. Bukannya mengikuti pelajaran, dia malah sibuk memainkan sebuah game online. Saat itu, ada player lain yang mau membeli item miliknya. Mereka pun tawar-menawar. Awalnya, hanya tawaran menggunakan mata uang di game itu. Tanpa diduga, player lain ini menawarkan membeli item milik Top dengan menggunakan uang asli di dunia nyata. Top pun terkejut. Pemain lain itu menanyakan nomor rekening Top. Sepulang sekolah, Top menemui pamannya. Di rumah dia meminjam nomor rekening pamannya. Dengan terheran-heran, sang paman menanyakan, untuk apa dia meminjam rekening banknya. Kemudian mereka pun pergi ke bank dan mencairkan uang yang telah ditransfer hasil dari transaksi jual beli item dalam game online. Sang paman semakin terkejut. Top pun merasa sangat senang karena mendapat cuan yang sangat banyak dengan cara yang cukup mudah. Selayaknya anak muda zaman sekarang yang doyan flexing dan bergaya hedon, Top pergi ke sebuah showroom dan menemui sales showroom tersebut. Top bertanya, berapa harga dari mobil yang ditunjuknya? Dengan nada mengejek, si sales pun memberitahu harganya dan yang tidak disangka, Top serius membeli mobil itu dan mengeluarkan uang dari tasnya. Si sales yang keheranan tadi bertanya, bagaimana Top dapat uang sebanyak itu? Top pun menjawab, dengan mobil barunya, Top pergi ke sekolah. Ketika sampai di gerbang, dia dicegat oleh satpam sekolah. Pak Satpam bilang kalau mau bawa mobil ke sekolah, dia harus membawa kartu parkir yang diperuntukkan untuk para pegawai sekolah. Dengan sombongnya, Top mengeluarkan uang dan bilang kalau itu adalah tiketnya. Dan tentu saja, kalau uang sudah berbicara, maka tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Dengan sombongnya, dia memarkir mobilnya di tempat yang seharusnya ditempati oleh direktur sekolah. Akibat salah parkir, Top dipanggil oleh kepala sekolah dan diberi peringatan. Namun dengan sombongnya, Top malah menawarkan jalan damai agar ortunya tidak dipanggil ke sekolah. Dengan cara dia akan menyumbangkan uang untuk perbaikan sekolah. Kepala sekolah sempat menolak, namun kekuatan uang tetap saja yang menang. Top pun keluar dari ruang guru. Di luar, murid-murid yang lain membicarakannya. Mereka semua terkagum-kagum dengan mobil baru milik Top. Si Top yang sedang di atas daun ini juga mempunyai cabe-cabean. Namanya adalah Lin. Top dengan songongnya mulai membanggakan mobil barunya dan menggoda si Lin dengan cara mengajaknya jalan. Tentu saja Lin mau. Mereka berdua pun jalan-jalan dengan mobil itu. Saking asiknya pacaran, Top pun telat pulang ke rumah. Dia disambut oleh pamannya. Top minta tolong pamannya untuk memarkirkan mobilnya. Mungkin karena deso, si paman salah memencet tombol dan alarm mobil pun berbunyi. Sehingga orang tua Top pun terbangun. Top ketahuan. Mereka segera menginterogasi Top. Ayahnya meminta untuk mengembalikan mobil yang baru dibelinya besok. Top pun memasang wajah tidak terima. Ibunya sempat curiga kalau Top dapat uang hasil dari berjudi bola. Top menjelaskan kalau dia mendapat uang dari bermain game online. Ayahnya tetap tidak percaya dan menyuruh Top belajar yang rajin atau dia akan menyesalinya. Bukannya menyesal dan belajar, Top malah semakin rajin bermain game sampai tamat sekolah dan akan melanjutkan ke kuliah. Dia membuka website sebuah perguruan tinggi dan ternyata dia belum diterima di universitas tersebut.
Kemudian dia pergi ke sebuah toko elektronik dan mencoba PS2 yang saat itu sedang hype. Dia tertarik dan berencana untuk membelinya. Penjual toko juga menawarkan DVD player keluaran terbaru. Mereka pun tawar-menawar. Setelah deal, Top membeli kedua barang tersebut. Sesampainya di rumah, Top masuk dengan mengendap-endap. Ayahnya nampak sedang berbicara dengan anak buahnya. Top kepergok oleh ibunya. Ibunya menanyakan bagaimana dengan pendaftaran kuliahnya. Top bilang dia gagal dan akan pergi ke universitas swasta. Ayahnya tidak setuju dan akhirnya di situ ortunya cekcok gara-gara kelakuan si Top ini. Top pergi ke kamar dan membuka akun gamenya. Betapa terkejutnya dia karena akun gamenya sudah di-ban karena melakukan aktivitas jual beli yang dilarang oleh developer game tersebut. Top pun kesel. Dia membuka buku tabungan dan melihat saldonya. Ternyata uangnya tidak cukup untuk biaya pendaftaran kuliah. Dia pun berpikir, dan akhirnya terbesitlah ide untuk menghasilkan cuan, yaitu dia akan berjualan DVD player yang baru dibelinya. Karena harganya tergolong cukup murah. Top segera bergegas ke toko elektronik dan tawar-menawar dengan penjualnya. Setelah deal, Top membeli 100 unit DVD player yang nantinya akan dia jual sehingga diharapkan uangnya akan cukup untuk biaya melanjutkan kuliah. Sampainya di rumah, ibunya keheranan dengan kelakuan si Top. Dia menanyakan untuk apa Top membeli DVD player dalam jumlah yang banyak. Kemudian di ruang keluarga, dengan bergaya selayaknya sales, dia mencoba menjelaskan alasan kenapa dia membeli DVD player dalam jumlah yang besar. Namun tak disangka, Top marah dan membawa semua DVD player tersebut ke tokonya lagi. Di sana Top dan si penjual adu mulut. Si penjual bilang kalau tidak ada garansi untuk DVD player yang dibeli Top. Karena memang harganya sangat murah. Ya tahu kan bagaimana kualitas barang yang murah. Top tetap tidak terima. Tanpa sengaja dia membanting DVD playernya sehingga menyebabkan kaca etalase toko hingga pecah. Si penjual marah dan menampar Top. Kemudian Top dikejar oleh si penjual, namun Top berhasil melarikan diri. Top pun pulang dengan mobilnya. Di perjalanan dia bertemu ayahnya dan menawarkan untuk pulang bersama. Di mobil, ayahnya menasihati Top kalau bisnis di dunia nyata tidak semudah bermain game. Top pun kesal dengan nasihat tersebut. Kemudian ayahnya memberikan sejumlah uang untuk melanjutkan kuliahnya. Namun Top menolak. Kemudian scene berlanjut ketika Top sedang mengikuti kuliah di sebuah kelas. Manajer bank bertanya, bagaimana Top bisa melanjutkan kuliah sedangkan tadi dia menolak sejumlah uang yang diberikan ayahnya. Ternyata Top diam-diam mengambil barang berharga milik ayahnya, yaitu jimat, dan menggadaikannya untuk biaya pendaftaran kuliah. Dari situlah asal muasal dia terlilit hutang, karena dia mempunyai tanggungan untuk mengambil kembali jimat yang sudah dia gadaikan. Ketika di kelas, ternyata Top tidak semangat, karena mungkin baginya pelajaran sangat membosankan. Sehingga dia berencana akan membolos. Dia menitipkan sebuah recorder ke kawannya untuk merekam pelajaran. Kemudian dia pergi keluar dan menuju suatu tempat yang seperti aula teater. Lalu dia duduk sambil memperhatikan cabai-cabiannya yaitu Lin yang sedang berlatih drama atau teater di kelasnya. Lin tak sengaja melihat Top dan akhirnya menghampirinya. Top mengajak Lin untuk bolos. Namun Lin menolak ajakan Top tersebut. Top yang gagal bucin akhirnya pergi sendirian dengan mobilnya. Dia memegangi perutnya karena lapar. Sesaat dia melihat sebuah baliho yang ternyata hari ini ada pameran industri makanan di suatu mall. Top pun mengunjunginya. Sesampainya di sana, Top melihat berbagai macam mesin pembuat makanan yang didemonstrasikan. Sambil melihat-lihat dan makan sampel gratis, di suatu stand ada demonstrasi alat membuat chestnut yang menarik perhatiannya. Top bertanya berapa harganya dan akhirnya dia membawa pulang alat tersebut. Sesampainya di rumah, keluarganya keheranan dengan barang tersebut. Ayahnya bertanya, berapa harga alat itu? Top bilang kalau dia menyewanya seharga 50.000 baht per tahun. Ayahnya bilang kalau dia bisa dapat barang yang sama di toko akhir pekan dengan harga yang lebih murah. Kedua ortunya saling berpandangan. Mungkin karena sudah lelah dengan kelakuan Top dan akhirnya pergi meninggalkannya. Suatu malam Top bermimpi bertemu seorang Dewi. Dan Dewi itu memberikannya sebuah chestnut. Mimpi itu sampai terbawa di kelas saat dia belajar. Karena menganggap itu adalah sebuah pertanda,
Akhirnya Top bolos lagi dari pelajaran dan bertekad untuk belajar membuat chestnut yang enak. Dia melakukan survei ke sana kemari, mengamati dari satu penjual ke penjual yang lainnya. Akhirnya setelah beberapa kali survei, Top mulai praktek membuat chestnut. Setelah jadi, dia meminta keluarganya untuk mencoba chestnut buatannya. Dan ternyata respon mereka sangat baik. Sebagai informasi, olahan chestnut ini sangat populer di Thailand sana. Top pun semakin semangat dan dia berencana untuk mulai menjual chestnutnya. Dia menyewa lapak di sebuah mall. Keesokan harinya, Top mulai berjualan dengan dibantu oleh sang paman. Sang paman sebelum berjualan mengeluarkan patung Dewi yang dipercaya bisa membawa hoki. Top tidak percaya hal itu. Namun karena dia ingat mimpinya, akhirnya dia membiarkan kelakuan sang paman. Tetapi semua tidak berjalan semudah itu. Ternyata dagangannya tidak terlalu laku. Top mengarahkan pamannya agar bisa berjualan seperti kios di sebelahnya. Namun, tetap saja belum memberi hasil yang signifikan. Tidak kehabisan akal, akhirnya dia survei cara-cara berjualan di sebuah pasar, sambil mengantar Lin yang belanja untuk keperluan tim dramanya. Di sana Top belajar dan memperhatikan pedagang-pedagang yang berjualan. Top pun mencatatnya dan akhirnya mendapatkan sebuah ide. Keesokan harinya, dia berencana memindahkan lapaknya karena mungkin tempat yang ia tempati kurang strategis. Top meminta ke manajer mall untuk memindahkan kios. Akhirnya setelah bernegosiasi, dia pun diberikan tempat yang lebih strategis di mall itu. Tetapi lagi-lagi bisnis ternyata tidak semudah itu. Kiosnya belum kunjung ramai juga. Di sini Top berpikir, mungkin mall ini berhantu. Sampai di suatu hari, ketika Top sedang ujian kuliah, handphonenya tiba-tiba berbunyi. Pengawas memberitahu untuk mematikan HP-nya. Sambil melihat handphone, Top bertanya kepada pengawas, bagaimana kalau dia tetap mengangkat teleponnya. Pengawas bilang kalau dia akan dilaporkan dan dikeluarkan dari kelas. Dan akhirnya, ternyata itu adalah telepon dari sang paman. Beliau sedang kerepotan karena banyak pembeli yang datang ke lapaknya. Top pun segera bergegas untuk membantu sang paman dan mengabaikan ujiannya. Top berpikir bisnisnya akan sukses dan dia berniat akan membuka cabang. Namun sang paman mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Top yang berkarakter keras tetap bersikukuh untuk membuka cabang. Di suatu hari, ketika Top sedang berada di tokonya, pacarnya yaitu Lin datang karena tahu kalau Top tidak fokus ke kuliahnya. Lin meminta Top untuk melanjutkan kuliah. Namun Top bilang bahwa dia ingin fokus ke bisnis yang sedang ia geluti. Lin pun pergi dan merasa kecewa karena Top tidak mendengarkan nasihat darinya. Beberapa hari kemudian timbul masalah. Ternyata asap dari pembakaran chestnut membuat atap mall menjadi kotor. Manajer mall menegur Top dan memperingatkan dirinya agar membersihkan atap mall. Karena jika tidak, pihak mall akan memutus kontrak lapak milik Top. Ketika mall sudah tutup, Top mengecat langit-langit toko yang hitam karena asap dari kiosnya. Dibantu ibunya, dia bekerja hingga larut malam. Seorang satpam tiba-tiba datang dan mengingatkan kalau waktu untuk membersihkan sudah habis. Namun Top memohon keringanan karena pekerjaannya sedikit lagi selesai. Si satpam tetap bersikeras untuk mengusirnya karena jika tidak, dia akan bermasalah dengan bosnya. Top mengeluarkan dompetnya. Dia berpikir mungkin dengan sejumlah uang, si satpam dapat memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika akan memberikan sogokan itu ternyata tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Menyadari usahanya yang gagal, Top pun pergi sambil marah-marah. Sang ibu memintanya untuk berhenti. Dia bilang kalau besok Top harus segera mengurus paspor karena mereka akan pindah ke Cina akhir bulan ini. Top yang terkejut mendengar hal itu pun terdiam. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, kenapa harus pindah? Top berpikir kalau dia tidak akan pindah karena bisnisnya sedang berkembang. Usut punya usut, ternyata ortunya Top terlilit utang yang tidak bisa terbayar sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ke Cina. Esoknya, ketika akan membuat paspor, Top menolak dan bilang kepada orang tuanya kalau dia tidak akan ikut dan akan tetap tinggal di Thailand untuk meneruskan bisnisnya. Dengan perasaan sedih, kedua orang tua Top merelakannya dan ayahnya berpesan untuk tetap fokus ke sekolah dan jangan memikirkan bisnis chestnutnya terus. Akhirnya mereka pun berpisah. Top mulai berjualan lagi. Asap yang ditimbulkan lapaknya menimbulkan masalah. Kali ini para pedagang yang lain komplain kepada Top.
dan akhirnya manajer mall menutup serta mengusir Top dari mall tersebut. Top tidak diperbolehkan lagi berjualan di tempat itu. Top merasa sangat frustasi dengan hal itu. Seharian dia mengurung diri di rumahnya. Ketika keluar rumah, di pagar rumahnya sudah ada peringatan kalau rumahnya disita bank karena hutang ayahnya. Top segera membuang kertas peringatan tersebut ke tempat sampah. Top makan di suatu restoran. Selesai makan, ketika keluar restoran, tidak sengaja dia bertemu pacarnya. Lin yang melihat Top marah dan mendorongnya. Top yang tersungkur bangun dan memeluk Lin. Lin jadi merasa kasihan dengannya. Mereka berdua akhirnya pergi dengan mobil Top. Lin menghibur Top yang sedang terpuruk dan bilang pada Top untuk melupakan bisnisnya dan menyuruh Top untuk kembali fokus kuliah. Lin mengajak Top untuk cari makan. Sambil OTW, Lin mengeluarkan rumput laut kering yang dibawanya. Top pun mencobanya dan ternyata dia suka sekali dengan barang tersebut. Seketika Top mendapatkan ide yang cemerlang. Top pun melanjutkan ceritanya kepada manajer bank untuk meyakinkan si manajer terkait permohonan peminjamannya. Top bercerita bagaimana dia menemukan supplier dari rumput lautnya. Ada masalah yang belum terselesaikan, yaitu rumput lautnya ternyata mudah basi. Top bercerita kalau dia menemui seorang profesor yang ahli di bidang makanan di sebuah universitas untuk mendapat solusi atas permasalahan tersebut. Setelah menceritakan kisah pilu hidupnya kepada sang profesor pun merasa iba dengan Top dan akhirnya bersedia membantu menyelesaikan permasalahan rumput laut yang mudah basi itu, yaitu dengan cara memvakum produknya agar dapat tahan lebih lama. Top pulang ke rumahnya dengan membawa banyak bahan baku rumput laut. Permasalahan yang baru adalah rasa dari rumput lautnya yang belum lezat. Dibantu sang paman, Top mencoba berbagai macam cara sampai akhirnya bahan bakunya habis. Akhirnya untuk membeli bahan baku lagi, dia menjual komputer miliknya. Pamannya melarangnya, namun Top yang keras kepala tetap gigih dengan usahanya. Lin menelpon Top. Dia telah menunggu Top di tempat pendaftaran kuliah. Top baru ingat kalau dia sudah berjanji untuk mendaftar kuliah lagi dan Lin bersedia membantunya. Top segera bergegas menuju tempat Lin. Selesai mendaftar, ketika perjalanan pulang, hujan cukup deras. Sesampainya di rumah, Top mengeluarkan bahan baku rumput laut yang sudah dibelinya. Kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Saat masuk, suasana rumah sangat sepi. Dia melihat tumpukan bahan baku yang sudah gagal. Top mencari sang paman. Betapa kagetnya karena sang paman sudah pingsan dan mengalami pendarahan di kepalanya. Dia bergegas membawanya ke rumah sakit. Top sangat sedih dengan insiden yang dialami oleh sang paman. Esoknya Top mencoba kembali untuk menemukan cara mengolah yang tepat dari rumput lautnya. Dia mencoba dan terus mencoba. Sampai akhirnya bahannya telah habis. Top tidak sengaja melihat rumput laut bekas yang kehujanan semalam dan terendam air hujan. Dia pun menggorengnya. Ternyata kali ini berhasil. Dia telah menemukan cara agar rumput lautnya lezat, yaitu merendamnya terlebih dahulu, menjemurnya, baru kemudian digoreng. Lin menelpon Top, namun terus tersambung ke voicemailnya. Lin merasa sangat khawatir dengan keadaan Top. Ternyata Top sedang menjenguk sang paman yang sudah siuman. Top berbicara dengan sang paman, menanyakan keadaannya. Sambil tersenyum, Top mengeluarkan hasil olahan rumput lautnya dan meminta sang paman untuk mencobanya. Sang paman bilang rumput lautnya sangat enak. Sejenak sang paman kagum dengan kegigihan Top. Setelah sang paman sembuh, mereka mulai berjualan lagi dengan membuka lapak di sebuah mall. Dan ternyata respon para konsumen sangat positif. Top dan sang paman menjadi sangat semangat. Top sempat berpikir bahwa ini akan sukses dan dia berharap dapat membayar hutang-hutang orang tuanya, sehingga mereka dapat tinggal bersama lagi di Thailand. Tiba-tiba saja handphone Top berdering. Itu adalah panggilan dari ibunya. Sang ibu mengucapkan selamat ulang tahun pada Top, yang ternyata Top pun lupa dengan hari ulang tahunnya. Kemudian dia memberanikan diri untuk menanyakan hutang-hutang ortunya. Sang ibu memberitahu Top dan alangkah terkejutnya si Top. Karena laba dari berjualan rumput laut yang saat ini masih sangat jauh dari cukup untuk membayar hutang-hutang orang tuanya. Top berpikir untuk memproduksi lebih banyak agar bisa membayar hutang-hutang ortunya tersebut. Malamnya Top terlihat galau dan menuju sebuah gerai 7-Eleven untuk membeli makanan kecil. Dia mendengarkan rekaman pelajaran kelas yang direkam oleh kawannya. Sambil menyimak dengan seksama kuliah dari dosennya yang menceritakan sebuah strategi pemasaran yang efektif, yaitu
menyebarkan produknya ke berbagai daerah. Top melihat 7-Eleven dan tercetuslah ide untuk menjual barangnya ke 7-Eleven yang gerainya tersebar di seluruh negeri. Akhirnya dia pun mencari tahu bagaimana cara dan prosedur yang harus ditempuh untuk bisa menjual produknya di gerai 7-Eleven di seluruh Thailand. Bagi yang belum tahu, 7-Eleven adalah sejenis Indomaret atau Alfamart di Indonesia. Beberapa hari kemudian, setelah membuat janji dengan pihak 7-Eleven, Top pun pergi ke kantor pusat 7-Eleven. Sesampainya di sana, dia melihat seorang pria yang juga sedang membawa produknya. Top melihat sang pria sedang berlatih mempromosikan barangnya seperti orang yang sedang berjualan obat di pasar. Top tersenyum. Dia mencoba meniru gaya pria tersebut di kamar mandi, agar lebih meyakinkan dan berharap produknya dapat diterima oleh 7-Eleven. Beberapa jam sudah berlalu dan ternyata dia belum dipanggil masuk juga. Sampai ada kesempatan, manajer dari 7-Eleven pun menemuinya. Dia punya waktu yang sangat singkat dan meminta Top untuk meninggalkan produknya dan dia akan melihatnya. Namun, Top bersikeras untuk mempresentasikan produknya. Bukannya apresiasi yang didapat, namun manajer itu bilang kalau produk Top belum siap dari segi kemasan dan desainnya, serta harga jual yang terbilang masih cukup tinggi untuk dijual di gerai 7-Eleven. Manajer pun pergi dan Top hanya bisa diam, kecewa karena produknya ditolak mentah-mentah. Lin secara tidak sengaja pergi ke rumah Top dan dia kaget mendapati keadaan rumah Top yang ternyata sudah disita bank. Top datang. Dia mengacuhkan Lin. Lin berusaha bicara dengan Top dan membujuk Top untuk jujur padanya dan meminta Top untuk berhenti berjuang saja atau dia akan kehilangan segalanya. Top yang gigih tetap tidak mau berhenti dan kemudian masuk ke dalam rumah. Lin mencoba menahannya, namun Top sudah tidak peduli lagi dengan Lin dan akhirnya harus meninggalkan pacar tercintanya demi cita-cita dan impiannya. Esoknya, Top pergi ke sebuah toko yang bisa mendesain ulang kemasan produknya. Sang pemilik toko menyanggupinya. Setelah jadi, Top pergi ke kantor 7-Eleven lagi, berharap mereka akan menerima produknya. Top diberitahu kalau manajer sedang rapat seharian. Namun Top bilang dia akan menunggu sampai manajer selesai rapat. Top menunggu di kursi yang telah disediakan. Dari luar, dia melihat manajer bolak-balik di ruangannya. Tidak terlihat seperti orang yang sedang rapat. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, Top pun sadar kalau manajer sudah tidak mau menemuinya lagi. Akhirnya dia keluar untuk pulang. Di lift, dia memberikan produk yang dibawanya kepada petugas lift. Top pun pergi dengan perasaan galau. Tak disangka, ternyata ketika di lift ada beberapa pegawai yang mengambil produknya Top. Mereka membawanya masuk dan memakannya serta memberikan kepada kawan-kawan kantornya. Sampel produk milik Top cukup diminati. Akhirnya secara tak disengaja produknya pun sampai di tangan sang manajer dan dia berubah pikiran dan segera memanggil Top karena produknya sudah lulus uji. Namun untuk dijual di gerai 7-Eleven, Top diberikan waktu untuk membuat pabrik serta menyiapkan produk dalam jumlah besar untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang oleh tim quality control dari 7-Eleven. Top kebingungan dengan syarat membuat pabrik tersebut. Top masih sangat berharap akan dapat pinjaman dari bank. Namun tak disangka setelah pemeriksaan oleh sang manajer bank, permintaan Top untuk mengajukan pinjaman ditolak karena umur Top yang masih 19 tahun. Dia tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman. Top merasa sangat putus asa sekali. Dan lagi-lagi, manajer bank adalah orang yang kesekian yang mengingatkannya untuk menyelesaikan sekolahnya. Besoknya Top yang putus asa akhirnya melaksanakan pengambilan foto untuk pembuatan paspor. Dia berniat untuk menyusul ortunya ke Cina. Top juga menjual mobil kesayangannya ke showroom. Kemudian dia pergi ke toko jimat, tempat dulu ia menjual jimat ayahnya. Namun ketika mencari jimat ayahnya, ternyata jimatnya dipakai oleh pemilik toko. Dan baru diketahui kalau jimat itu harganya sangat mahal dan Top merasa ditipu karena dulu dia mendapat uang yang sedikit dari si pemilik toko. Perkelahian pun terjadi. Si pemilik toko mengeluarkan senjata, Top pun kabur. Entah mendapat bisikan dari mana, lagi-lagi Top tidak jadi berhenti berjuang. Di lain hari, Top membobol sebuah gudang milik ayahnya yang disita. Dan dengan sisa uangnya, dia akan membuat pabrik mini demi memenuhi tuntutan manajemen 7-Eleven yang menginginkan Top untuk membuat produk sebanyak yang mereka minta sebagai persyaratan barang dagangannya lulus dan dapat dijual di seluruh gerai 7-Eleven. Suatu malam, Top terbangun dari tidurnya. Dia sudah tidak tidur di rumahnya lagi.
melainkan tidur di pabriknya. Pamannya datang dan Top bicara pada sang paman. Bagaimana jika kali ini usaha mereka gagal lagi? Sang paman pun bilang tidak usah terlalu dipikir dan tetap lanjutkan usahanya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, Top dan beberapa pegawainya melanjutkan pembangunan pabrik hingga selesai. Tibalah hari di mana pabrik mereka akan dicek oleh pihak dari 7-Eleven. Tim yang datang cukup keheranan dengan pabriknya karena mengira kalau pabrik milik Top besar. Namun ternyata hanya sebuah pabrik ala kadarnya. Tim 7-Eleven tetap melaksanakan inspeksi dan memberitahukan kekurangan dari pabrik Top. Top cukup kepikiran dengan hal itu. Ketika tim selesai memeriksa, pamannya menyarankan Top untuk menyuap tim itu. Namun karena pengalaman yang lalu, Top mengurungkan niatnya. Alih-alih menyuap tim, Top memilih untuk memperbaiki kualitas pabriknya sesuai arahan yang disampaikan oleh tim 7-Eleven. Sampai di suatu hari, datanglah sebuah pesan yang dikirim melalui fax ke pabrik Top. Dengan tidak sabar, Top ingin segera membacanya. Namun ternyata karena tinta yang habis, dia tidak bisa membacanya. Pamannya menyarankan untuk menghadapkannya ke matahari agar bisa terlihat keputusan dari 7-Eleven itu. Yang akhirnya beberapa hari kemudian Top dibangunkan oleh pamannya. Dia melaporkan kalau produk sudah siap dan mereka harus bergegas untuk mengemasi ke truk yang sudah datang, sehingga bisa tepat waktu dikirim ke gudang 7-Eleven untuk dipasarkan ke seluruh gerainya. Top yang senang sekali sampai ikut mengawal produk rumput lautnya itu ke gudang 7-Eleven. Lagi-lagi cobaan datang, karena mereka telat sekitar 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Top sampai memohon-mohon pada penjaga gudang, akhirnya produknya diperbolehkan masuk. Top terdiam, merenung, dan dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya setelah sekian lama, jalan kesuksesan itu telah datang. Sampai-sampai dia mimisan, mungkin karena saking lelahnya. Dia merasakan perasaan yang sangat luar biasa sekali, karena seluruh hasil kerja kerasnya telah terbayar. Dan di usia yang tergolong masih muda, produknya semakin berkembang dan terkenal di seluruh Thailand, bahkan diekspor ke seluruh dunia. Film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah raihlah impian kalian dengan seluruh usaha. Walaupun banyak rintangan, teruslah bertahan. Karena kesuksesan akan datang pada orang yang terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya dan seluruh kru yang telah bekerja keras undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep support our channel. See you and bye-bye.